Dan untuk membahas mengenai isu keselamatan sipil dari deretan insiden lift yang terjadi baru-baru ini, kami sudah terhubung dengan anggota Ombudsman RI, Andy Hijaweng. Selamat siang Pak Andy. Selamat siang Mbak Helen. Ya, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini Pak Andy. Insiden lift ini belakangan kerap sekali terjadi di Indonesia dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Nah, menurut pandangan Anda, apakah ini memang murni karena kelalaian petugas atau ada faktor lainnya? Ya Mbak Helen, kalau kita merujuk pada kasus lift di Bandara Kuala Namu, ya Ombudsman sudah melakukan pengecekan lapangan. Dan sekarang kita juga sudah memanggil para pihak dalam kerangka pemeriksaan, pihak otoritas bandara, kemudian pengelola dalam hal ini PT Angkasa Pura Aviasi, ya. Kita memang melihat yang kejadian tentu teknis, gitu ya. Kejadiannya teknis karena ada lift yang bisa kebuka di lantai yang sesungguhnya tidak bisa untuk membuka sisi lift yang bersangkutan, gitu. Tetapi tentu di belakang teknis adalah soal yang terkait dengan substansi, gitu ya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Bandara Kuala Namu, pengecekan atau uji kelayakan fungsi terakhir itu dilakukan tahun 2019, Mbak. Dan ini sebenarnya melanggar ketentuan karena harusnya paling tidak 2 tahun sekali harus ada pengujian kelayakan fungsi. Itu artinya tahun 2019, kemudian 2021, dan 2023 ini. Nah, yang ada di sana sudah 4 tahun tidak dilakukan pengujian kelayakan fungsi, dan penerbitan sertifikasi kelayakan fungsi itu dilakukan tahun 2017, itu yang terakhir. Artinya apa? Yang ada selama ini adalah hanya perawatan rutin biasa. Sementara uji tuntas, review terkait dengan segala hal, perbandingan antara misalnya spesifikasi teknis yang ada di sana dengan dokumen yang ada, perbandingan-perbandingan dan sebagainya itu tidak dilakukan, gitu. Nah, ini yang kita lihat, artinya memang soal keselamatan rakyat, keamanan dan sebagainya itu tidak dijamin dalam pelayanan bandara, termasuk dalam operasional lift yang ada, gitu. Baik, berarti ada faktor terkait dengan komplain, ya, bisa dikatakan tidak comply dalam mengikuti syarat pengujian kelayakan. Nah, lantas bagaimana pengawasan yang harus dilakukan pemerintah terhadap aspek keamanan dan juga keselamatan masyarakat saat menggunakan fasilitas publik seperti lift ini, Pak? Ya, yang pasti sudah terjadi kelalaian, ya, kelalaian oleh pihak terkait dalam hal ini pengelola bandara, gitu. Dengan tidak dilakukannya pengujian kelayakan fungsi seperti itu sudah menunjukkan ada pelanggaran yang serius yang terjadi di sana. Kalau yang ada adalah pemeliharaan atau perawatan rutin biasa, itu juga terjadi di mana-mana, itu hal yang sangat teknis operasional, gitu. Nah, kalau sudah bicara soal pengawasan, disinilah arti penting dari otoritas bandara, ya, Kuala Namu untuk melakukan pengawasan terhadap operator, dalam hal ini adalah PT Angkasa Pura Aviasi, dan bahkan Mbak Helen tidak boleh lupa juga pengawasan dari Pemda sendiri. Kenapa? Karena izin operasi lift itu dikeluarkan oleh Pemda yang menjadi ketempatan atau lokasi dari bandara, dalam hal inilah Pemda Deli Serdang, gitu kan. Nah, kita bertanya, setelah Pemda memberikan izin terhadap lift yang ada, begitu, itu sejauh mana kemudian fungsi monitoring, fungsi evaluasi, fungsi pengawasan, fungsi pengendalian dan sebagainya. Nah, ini juga yang akan kita dalami. Jadi dalam aspek pengawasan ada sistem yang berlapis-lapis. Internalnya itu diawasi oleh tentu otoritas bandara, tetapi dari luar itu pengawasan oleh Pemda yang bersangkutan yang memang tidak bisa lepas tangan. Meskipun urusan bandara ini adalah urusan nasional, gitu ya. Ini terkait dengan kewenangan pusat, tetapi ada hal-hal tertentu dalam bandara itu yang merupakan bagian dari domain kewenangan Pemda, dan itulah yang menjadi alasan kenapa Pemda perlu untuk melakukan pengawasan. Nah, kemudian kalau sudah terjadi seperti ini, gitu, pengaduannya kemana? Tentu kami berharap, ya, di internal Ombudsman, di internal bandara sendiri ada audit, ya, secara tuntas, investigasi secara tuntas, begitu,
Tetapi kami sendiri sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, termasuk pelayanan di bandara, begitu, itu juga menjadi tempat untuk masyarakat mengadu, dan atas pengaduan itu kemudian kami akan melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan sebagainya, begitu terhadap para pihak yang bertanggung jawab, ya apakah pada tingkat manajemen begitu hingga pada tingkat operasional teknis, dan hasilnya itu nanti itu dipakai oleh pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Tapi Ombudsman itu melakukan pengawasan di sisi maladministrasi pelayanan publiknya. Adapun yang terkait dengan tanggung jawab secara pidana, ini tentu kita tahu bahwa hari ini juga aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian sedang bekerja untuk memproses dari sisi hukum begitu. Nanti akan ketemu antara proses pengawasan secara maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman dengan proses pemeriksaan secara hukum oleh pihak kepolisian. Ini dua hal yang bersambungan, yang itu mungkin akan saling memperkuat temuan dan nanti tindak lanjut yang akan kita ambil gitu. Baik, masyarakat ini sebenarnya bisa melaporkan begitu ya Pak ya. Nah, lantas kalau berbicara terkait dengan payung hukum secara lebih detail lagi, ini terkait dengan masyarakat yang keselamatannya jadi terancam saat menggunakan fasilitas publik seperti ini, apa payung hukum lebih jelasnya terkait dengan ini Pak? Sebenarnya Mbak Ellen, payung hukum kita di negeri ini nggak kurang-kurang Pak, sangat banyak gitu ya. Dari level undang-undang, ada undang-undang pelayanan publik, kemudian juga pasti ada undang-undang sektoral terkait ya, ini terkait dengan perhubungan ataupun juga terkait bandara ya, bahkan mungkin juga peraturan terkait dengan penggunaan lift. Kemudian juga ketika ada problem pengaduannya kemana juga sudah jelas gitu. Di internal pemerintahan daerah itu ada inspektorat, di internal bandara itu ada otoritas bandara. Kemudian pihak eksternal juga ada pihak yang dimandat oleh undang-undang untuk bekerja, termasuk dalamnya adalah kami di Ombudsman ya, oleh undang-undang tentang Ombudsman maupun undang pelayanan publik, itu dimandatkan untuk menjadi lembaga yang mengawasi ya dan menjadi tempat masyarakat mengadu. Jadi rasa-rasanya payung hukum itu nggak kurang-kurang Pak. Tinggal sekarang adalah bagaimana pelaksanaan dan penegakan hukumnya gitu ya. Nah, pelaksanaan ini yang tadi saya sampaikan bahwa bahkan kewajiban untuk melakukan pengujian kelayakan fungsi setiap 2 tahun sekali gitu, itu saja tidak dipenuhi. Bahkan kami Mbak Ellen melihat begini, bandara itu bukan bisnis biasa. Bandara itu bisnis keselamatan gitu ya. Dan keselamatan rakyatlah hukum tertinggi dalam pelayanan publik. Mestinya uji kelayakan fungsi ini bahkan tidak 2 tahun, bisa dilakukan tiap tahun gitu, karena memang ini bandara yang menjadi pusat perjalanan banyak orang dari level yang paling tinggi ya, yang sudah terbiasa untuk bergerak dari bandara ke bandara, sampai mereka yang sama sekali mungkin belum pernah menggunakan fasilitas bandara misalnya. Jadi semua itu harus difasilitasi oleh pihak bandara begitu, termasuk bagaimana menetapkan standar pelayanan ya. Petunjuk informasi bagaimana lift itu digunakan, kemudian juga ketika terjadi situasi darurat, tombol lonceng maupun tombol emergensi suara itu bagaimana digunakan, kemana dia keluar, kemana dia masuk. Lift 2 pintu ini tidak familiar bagi banyak orang, gitu. Karena itu harus ada standar informasi yang jelas, sehingga menjadi petunjuk bagi orang untuk menggunakannya dan sebagainya. Nah, ini semua tidak terlihat di Kuala Namu gitu ya, dan itulah yang saya katakan bahwa hukumnya, aturannya nggak kurang-kurang. Pelaksanaannya ini yang kita lihat masih perlu dioptimalkan gitu, dan pengawasan atau penegakan hukum atas pelaksanaan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab itu juga penting untuk dilakukan ke depan. Gitu. Jadi bisa dikatakan apakah perlu sanksi yang lebih berat lagi agar ke depannya ini keselamatan masyarakat bisa terjamin? Oh ya pasti. Ya, pasti itu. Ini nyawa sudah melayang, sudah terjadi korban, sudah meninggal. Tadi saya katakan bahwa keselamatan rakyatlah hukum tertinggi dalam pelayanan publik. Sekarang keselamatan itu sedang dipertaruhkan. Karena itu terhadap setiap masalah, terhadap setiap kesalahan dalam pelayanan publik harus ada orang yang bertanggung jawab. Nggak boleh ada kesalahan, ada masalah, tapi kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Nah, tinggal sekarang dilihat pada level mana akuntabilitas atau pertanggungjawaban itu diambil. Apakah pada level manajemen, itu artinya para otoritas tertinggi di para pihak terkait,
ataukah pada level operasional. Kalau kami melihat ini bukan masalah perawatan rutin biasa, artinya bukan masalah operasional, tapi inilah masalah kepatutan dan kepatuhan terhadap penegakan aturan. Ini artinya sebenarnya tanggung jawabnya sudah jelas menjadi bagian dari tanggung jawab para di level manajemen gitu ya. Dan tanggung jawab yang dimaksud oleh Ombudsman adalah tanggung jawab yang terkait dengan satu, akuntabilitas kinerja. Harus ada pertanggungjawaban dan koreksi atas kinerja ke depan, termasuk kewajiban untuk menaati kepatuhan terhadap kewajiban untuk melakukan pengujian kelayakan fungsi dan sertifikasi kelayakan fungsi, dan kemudian juga berbagai koreksi atas kinerja yang lain, termasuk penyusunan standar pelayanan ya terkait informasi dan sebagainya. Itu pada tingkat akuntabilitas kinerja. Kemudian kedua adalah akuntabilitas administratif. Ini berarti soal bagaimana pengenaan sanksi, apakah penurunan jabatan, pembebasan tugas, penonaktifan dan sebagainya terhadap para pihak yang memang bertanggung jawab. Dan kemudian ketiga adalah akuntabilitas secara hukum. Ini terkait dengan aspek pidana, tentu pihak kepolisian dan para aparat penegak hukum lain yang nanti akan memproses itu. Yang pasti bahwa terhadap setiap kesalahan, terhadap setiap masalah harus ada orang yang bertanggung jawab. Nggak boleh nyawa sudah melayang, tapi kita nggak tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Itu tidak bisa dibenarkan secara hukum dan secara aturan pelayanan publik. Baik, jadi perlu ditingkatkan lagi pengawasan dan juga tingkat kepatuhan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih anggota Ombudsman RI Andy Jaweng atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda. Ya, kita